Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1171 sampai bab 1175. Bisakah kamu memanggil orang, tuan muda sebanyak yang kamu bisa datang ke sana kemari? Teriak Ye Junlin kepada semua orang. Sikap arogan Ye Junlin membuat semua orang marah. Semua orang terus menelepon orang. Ye Junlin harus memahami betapa kejam dan kuatnya ibu kota. Gao Qingyu menatap Ye Junlin dalam-dalam dan keluar. Dia membuat trik kecil. Dia sengaja menggunakan koneksinya untuk menekan masalah ini dan mencegah beberapa keluarga terkenal mengetahuinya. Dia takut sesuatu akan terjadi jika keluarga bangsawan lain seperti keluarga Lin mengetahuinya. Dia sengaja memblokir berita tersebut untuk menyingkirkan Ye Junlin sepenuhnya dengan bantuan keluarga besar kerajaan. Ingin menjelaskan kepada Li Ziran, tidak ada kesempatan. Sifat asli Gao Qingyu sebenarnya adalah seorang munafik. Dia terikat untuk menikahi Li Ziran, sehingga dia bisa masuk ke dalam keluarga Lin. Kemunculan Ye Junlin pasti akan mengganggu rangkaian rencananya. Jadi Ye Junlin harus mati. Ibu kota sedang dalam kekacauan saat ini. Keluarga Gao, keluarga Ling, keluarga Jiang, keluarga Cui, keluarga Wang, semua orang dari keluarga kerajaan di ibu kota dan keluarga kerajaan besar lainnya bergegas ke villa kekaisaran. Kecuali keluarga Qin, keluarga kerajaan pertama, semua keluarga lainnya telah tiba. Tak lama kemudian, ratusan mobil berkumpul di depan Royal Villa. Kepala keluarga besar bergegas masuk. Ada banyak master di belakangnya. Di aula, teriakan Long Guangfeng masih bergema. Ye Junlin tenang dan tenang. Siapa yang menyakiti anakku? Siapakah orang tak berguna ini? Tuan Long, dengan teriakan nyaring, lelaki tua dengan pakaian kaya dan berwarna-warni datang, diikuti oleh sejumlah besar orang. Terutama Cui Tiancheng, kepala keluarga Cui, dan Wang Donghua, kepala keluarga Wang, bergegas ke depan. Jiang Wenhan, Jiang Zhaokong, Jiang Yijun dan lainnya juga muncul satu demi satu. Nama-nama besar yang biasanya tidak Anda lihat berkumpul hari ini. Itu dia, Ye Junlin. Semua orang menunjuk ke arah Ye Junlin. Ye Junlin melirik ke arah penonton dan mencibir. Apakah semuanya ada di sini? Ayo bersama-sama, saya akan melawan mereka semua. Sombong, kamu sedang mencari kematian. Seseorang segera bergegas ke depan. Bang, Ye Junlin menendang keluar. Pria itu terbang mundur dengan kekuatan seperti kecelakaan mobil, dan jatuh ke tanah tanpa bergerak. Ini adalah pemimpin tertinggi keluarga Cui, dan kamu tidak bisa mengalahkannya. Mata semua orang hampir melayang, bunuh. Selanjutnya, sejumlah besar master membunuh Ye Junlin. Datang saja dan bunuh satu, datang dan bunuh sepasang. Ye Junlin selalu duduk di kursi. Orang-orang tergeletak di tanah di sekelilingnya sambil meratap. Dia pandai bertarung. Ini, Jiang Wenhan dan Jiang Zhaokong memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Apakah ini masih pengecut yang semua orang memanggilnya? Untuk sesaat, mereka merasakan sedikit penyesalan karena putusnya pertunangan mereka. Semua orang bertingkah seperti orang gila. Apakah begitu banyak master yang tidak cocok? Bahkan Gao Qingyu pun tercengang. Benar saja, keluarga Ye tidak menghasilkan sampah, bahkan anak haram pun begitu kuat. Semua orang memuji satu demi satu. Long Guangfeng, yang didukung oleh semua orang, menatap Ye Junlin. Saya tidak peduli seberapa kuat dia, bunuh saja dia. Jika tidak, saya akan membiarkan keluarga Panjang dan keluarga Ye menanganinya secara langsung. Anda akan melakukannya. Kalau begitu semua makanlah. Kita tidak bisa berputar-putar. Menghadapi ancaman Long Guangfeng, keluarga besar hanya bisa berkompromi. Semuanya dengarkan aku dan harus bunuh orang ini. Jika keluarga Ye mengetahuinya, mereka tidak akan menyalahkannya, tapi akan menghadiahinya. Teriak Cui Tiancheng, suasana tegang akan segera pecah. Tidak, kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang ini, karena dia adalah dewa perang Kunlun. Terdengar Jiang Yijun berteriak histeris, "His!"
Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton menarik napas dalam-dalam. Ratusan master yang hendak mengambil tindakan semuanya berhenti dan langsung berubah menjadi batu. Semua orang tercengang, seperti patung batu. Ling Tianlong, yang bersembunyi di sudut, tersenyum. Kamu mengacaukan orang yang salah kali ini, pria ini benar-benar bisa menekan seluruh keluarga kaya di ibu kota sendirian. Dia, Ling Tianlong, menjadi seperti ini terutama karena dia bertemu orang ini. 1 menit penuh, semua orang tercengang selama 1 menit penuh. Kun, Dewa Perang Kunlun, seseorang menelan ludahnya dengan susah payah. Ling Tianlong berkata dengan lantang, ya, itu benar, orang yang berdiri di depanmu adalah Dewa Perang Kunlun dari Kerajaan Xia Besar. Ling Tianlong memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun, Jiang Yijun memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun, diiringi oleh 2 suara afirmatif. Long Kuangfeng jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Gao Qingyu tersandung dan duduk di kursi. Mata semua orang yang hadir akan terbang keluar. Dewa Perang Kunlun, ternyata itu Ye Junlin. Itu benar, Jiang Wenhan dan Jiang Zhaokong memandang Ye Junlin dan kemudian putri mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa Jiang Yijun membuat keputusan ini setelah kembali. Ternyata Tianlong dan Yijun tidak kebetulan bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Mereka pergi mencari Ye Junlin. Ternyata dia benar-benar mengabaikan keluarga Ye. Aku juga mengerti kenapa Ye Junlin tiba-tiba menghilang. Dia pergi ke utara untuk menghancurkan istana Raja Darah, jadi sebelum anak-anaknya aku tidak kembali ketika aku lahir, dan aku bahkan melewatkan taruhanku dengan keluarga Ye. Dalam sekejap, semua orang menyelesaikan semuanya dengan jelas. Long Kuangfeng mengerti mengapa Xiao Qin tidak mampu menyinggung perasaannya. Tidak ada yang bisa diselamatkan dari masalah ini. Sangat mungkin bahkan keluarga panjang pun akan menderita. Plop, plop, semua orang berlutut satu demi satu. Seluruh keluarga Ling memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Seluruh keluarga Jiang memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Seluruh keluarga Gao memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Adegan itu sangat mengejutkan. Hanya Gao Gaoyu yang berdiri di sana seperti zombie, bingung. Dia akhirnya mengerti penjelasan seperti apa yang ingin diberikan Ye Junlin kepada Li Ziran ketika dia membawanya ke ibu kota. Dia sebenarnya bertarung demi istri dan anak-anaknya dengan Dewa Perang Kunlun. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak berlutut? Keluarga Gao menjadi cemas dan berteriak kepada Gao Qingyu. Gao Qingyu berlutut sambil berkata, Dewa Perang, aku salah, aku seharusnya tidak. Ye Junlin mencibir dan berkata, meskipun kamu tidak layak menjadi seorang pria terhormat, setidaknya kamu mengatakan itu dong. Ziran dan yang lainnya datang ke ibu kota. Aku akan memaafkanmu. Lakukan sekali saja. Terima kasih, Dewa Perang. Gao Qingyu bersujud di tanah dan bersujud berulang kali. Kamu harus mengikuti aturan dalam segala hal dan jangan terlalu sombong. Oke, apakah kamu masih mengambil selir? Apakah kamu memperlakukan dirimu sendiri sebagai seorang kaisar kuno? Apakah kamu memiliki kualifikasi? Suatu hari, seseorang akan menyembuhkan masalahmu. Ye Junlin berkata dengan dingin. Long Kuangfeng menundukkan kepalanya berulang kali. Saya tidak berani lagi. Ye Junlin kemudian pergi dari sini bersama Xiao Qin. Hari ini adalah hari yang mendebarkan bagi semua keluarga kaya di ibu kota. Mereka juga tahu mengapa keluarga Qin hancur karena Qin Wentian adalah Raja Perang Qinglong. Pada akhirnya, Long Kuangfeng, yang lumpuh, dibawa kembali ke keluarga bangsawan Long. Long Kuangfeng tidak berkata apa-apa, tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang melumpuhkan cucuku? Aku pasti akan mengejarnya sampai akhir. Long Zanye, kepala keluarga Long, meraung dengan liar. Semua orang di keluarga Long merasa patah hati. Favorit semua orang adalah Long Kuangfeng. Sekarang dia seperti ini, semua orang patah hati. Kakek, ayah, kamu tidak perlu melanjutkan masalah ini. Long Kuangfeng berteriak. Semua orang memandang Long Kuangfeng dengan heran. Ini bukan karakternya. Di masa lalu, Long Kuangfeng tidak bisa mentolerir keluhan sedikit pun. Jika dia terluka, dia pasti akan melibatkan 9 klan lainnya.
Sekarang tidak ada penyelidikan lebih lanjut, ini adalah bagaimana hal yang sama. Jangan tanya lagi, biarkan saja masalah ini selesai, oke. Long Kuangfeng sedikit cemas, pembalasan dendam. Mencari balas dendam dari Dewa Perang Kunlun, gila. Pamanmu Ye Lingtian baru saja menelepon untuk menanyakan apa yang terjadi, dia juga sangat prihatin dengan urusanmu. Keluarga Ye juga tahu tentang cedera Long Kuangfeng. Semua orang ingin tahu siapa yang melakukannya. Apakah provokasinya ditujukan pada keluarga bangsawan? Saat ini, Ye Chen datang dengan cepat. Saudara Kuangfeng, siapa yang melakukan ini? Ye Chen bertanya dingin dengan wajah muram saat melihat penampilan Long Kuangfeng yang menyedihkan. Sebutkan namamu dan aku akan mengurusnya. Yang kalah adalah Long Kuangfeng, yang memukul wajah Ye Chen. Ye Chen tidak menginginkannya. Ini masalahku, jangan melanjutkannya, aku tidak akan membicarakannya. Long Kuangfeng ingin menyimpan masalah ini di perutnya sampai kematiannya. Kelainannya membuat semua orang menjadi sangat aneh. Apa yang telah terjadi, untuk membuat pria sombong ini tidak mau angkat bicara? Siapa yang dia temui? Mata Ye Chen berkilat dingin. Oke, jika kamu tidak mengatakan tidak apa-apa, aku bisa mengetahuinya. Semua keluarga besar di ibu kota penasaran siapa yang menggulingkan Long Kuangfeng. Berita itu juga sampai ke telinga Tuan Lin, dan semua orang termasuk Li Ziran mengetahuinya. Apakah dia pria itu? Li Ziran masih ingat bahwa Long Kuangfeng hampir menyerangnya, tapi untungnya Tuan Lin muncul. Iya, dia benar-benar dibunuh, dan tidak disebutkan siapa yang melakukannya. Dia berencana untuk tidak melanjutkan masalah ini. Ini bukan karakternya. Sungguh aneh, Lin Haotian mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, apakah Ye Junlin, Ziran, menghubungimu? Bukankah dia bilang dia ingin memberimu penjelasan? Lin Fengxian bertanya. Li Ziran menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah Ye Junlin tiba di ibu kota, dia sepertinya menghilang. Orang ini tidak bisa diandalkan, penjelasan macam apa? Apalagi yang bisa dia katakan? Lin Fengxian meraung marah. Tuan, keluarga Gao memiliki reputasi tinggi di luar dan ingin bertemu dengan Anda. Pada saat ini, pengurus rumah tangga datang untuk melapor. Oke, cepat biarkan dia masuk. Lin Haotian masih sangat optimis tentang Gao Gaoyu. Sekarang Qin Zantian dikalahkan, Ling Tianlong menjadi gila. Gao Qingyu sebenarnya adalah putra nomor 1 di ibu kota. Segera, Gao Qingyu datang ke ruang pertemuan, tapi wajahnya sangat jelek, sangat pucat, dan keseluruhan tubuhnya sangat dekaden. Ini seperti sedang menderita penyakit serius. Xiao Gao, ada apa denganmu? Semua orang memandangnya dengan tidak percaya. Puff. Gao Gaoyu tiba-tiba berlutut di depan Lin Haotian. Tuan Lin, saya di sini untuk meminta Anda mengakhiri pertunangan saya dengan Nona Li. Gao Gaoyu hampir menangis. Biarkan dia bersaing dengan Dewa Perang Kunlun demi Li Ziran, berapa banyak nyawa yang akan dia miliki? Ah, bukankah kamu sudah berjanji dengan baik sebelumnya? Kenapa kamu tiba-tiba membatalkannya? Kata Lin Haotian terkejut. Apakah kamu tidak menyukai Ziran karena sudah menikah dan memiliki anak? Lin Fengxian bertanya. Gao Qingyu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak apa-apa, saya tidak layak untuk Nona Li. Saya harap orang tua itu dapat mengakhiri pertunangannya. Tuan Lin memandangnya dan berkata dengan marah. Katakan padaku, apa alasannya? Lin Haotian adalah kepala keluarga bangsawan, seorang pria yang pernah mengalami badai besar. Visi yang kejam, segera terlihat jelas bahwa Gao Qingyu tidak normal. Sesuatu pasti telah terjadi hingga dia menjadi seperti ini. Katakan padaku, kamu pasti telah melalui sesuatu untuk membuat keputusan ini. Lin Haotian bertekad, bagaimanapun, Gao Qingyu telah berjanji jauh sebelumnya. Gao Qingyu hampir menangis. Aku takut. Gao Qingyu bergumam pelan. Hah, apa katamu? Apa yang tampaknya kamu takuti? Tanya Lin Haotian. Gao Qingyu mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Lin, jangan tanya kenapa. Ini urusan saya sendiri. Saya mohon Anda mengakhiri pertunangan. Apakah Anda tidak takut saya akan menyalahkan Anda, Lin? Haotian adalah jelas marah.
Saya tidak takut, saya mohon Tuan Lin untuk mengakhiri pertunangan, saya akan menanggung semua konsekuensinya, bunuh atau pancung mereka semua sesuka Anda. Gao Gaoyu benar-benar rela mempertaruhkan nyawanya. Saya lebih suka menyinggung keluarga Lin daripada berani menyinggung Ye Junlin. Ekspresi Gao Qingyu yang menantikan kematian mengejutkan Lin Haotian dan yang lainnya. Bahkan Li Ziran pun sangat penasaran, apa yang terjadi di sini. Gao Qingyu lebih memilih mati daripada memutuskan pertunangan. Apa yang terjadi? Tuan Lin terkejut. Kamu tidak mau memberitahuku alasannya, kan? Gao Qingyu mengangguk dengan keras. Ya, ini urusanku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lin Haotian benar-benar marah ketika Gao Qingyu seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun padamu? Ayah, biarkan saja dia, Li Ziran berkata dengan cepat. Baiklah, saya akan mendengarkan putri saya, Tuan Lin menyetujui. Terima kasih, Gao Qingyu bersujud beberapa kali, merasa lega. Akhirnya lega, jangan berpikir jika kamu tidak memberitahuku. Aku tidak akan tahu, aku akan mencari tahu. Teriak Tuan Lin, hal-hal aneh terjadi satu demi satu hari ini. Pertama tentang Long Kuang Feng, dan kemudian tentang Gao Qingyu. Mengapa? Apakah Gao Qingyu takut pada anak laki-laki Ye Junlin itu? Itu sebabnya kamu datang untuk mundur. Tuan Lin bertanya dengan heran. Benarkan, ayah, mereka pernah bertemu sebelumnya. Belum lagi Ye Junlin bisa menakuti putra ketiga. Tidak mungkin. Lin Fengxian segera berkata. Li Ziran juga menganggap itu tidak mungkin. Ada alasan lain mengapa Gao Qingyu melakukan ini. Ngomong-ngomong, di mana Ye Junlin? Biarkan dia datang ke keluarga Lin, dan aku ingin dia memberimu penjelasan secara langsung. Lin Haotian mengubah topik pembicaraan. Li Ziran hanya bisa menelepon Ye Junlin. Hei, apakah kamu sudah sampai di ibu kota? Aku di ibu kota, dan aku bersama Xiao Qin sekarang. Ada apa? Mendengar Ye Junlin mengatakan ini, Li Ziran langsung menjadi marah. Apa yang kamu katakan terjadi? Bukankah kamu bilang apakah kamu ingin memberiku penjelasan untuk datang ke ibu kota? Di mana kamu? Maaf, saya sudah mengurus beberapa hal lain. Bagaimana kalau saya memberi penjelasan besok? Ye Junlin meminta maaf, Li Ziran mencibir. Saya rasa Anda sama sekali tidak ingin menjelaskan kepada saya. Bukan, jika Anda ingin menjelaskan, segera datang ke keluarga Lin untuk menjelaskan kepada saya, oke. Kalau begitu saya akan pergi ke Lin keluarga sekarang berterima kasih kepada ayah angkatmu. Ye Junlin setelah berpisah dari Xiao Qin, dia langsung pergi ke keluarga Lin. Tapi saat Ye Junlin hendak memasuki gerbang keluarga Lin, dia dihentikan. Apakah kamu tidak memanggilku ke sini? Mengapa kamu menghentikanku? Ye Junlin mengerutkan kening. Kamu boleh masuk jika kamu mau. Tetapi kamu tidak bisa, kamu harus berlutut. Kata Lin Fengxian dingin. Hah, setelah menghilang selama 1,5 tahun, tidakkah kamu merasa sedikit bersalah terhadap Ziran? Aku membiarkanmu berlutut untuk menghapus dosa-dosamu. Berlututlah dan tebuslah dosa-dosamu, berlututlah dan tebuslah dosa-dosamu. Para penjaga keluarga Lin juga berteriak, serempak. Inilah yang Tuan Lin persiapkan untuk Ye Junlin. Jika ingin menjelaskan, Anda harus berlutut terlebih dahulu sebelum berbicara. Tapi Ye Junlin memandang semua orang dengan dingin. Dia tidak berniat berlutut. Apakah kamu tidak ingin menjelaskan? Di mana ketulusanmu? Apakah kamu tidak merasa bersalah terhadap Ziran? Dia telah melakukan begitu banyak untukmu, dan kamu bahkan tidak berlutut untuk bertobat. Lin Fengxian berkata dengan marah. Ye Junlin sedikit marah, dan dia bertanya, di mana Ziran? Ziran ada di dalam. Jika kamu ingin melihatnya, kamu harus berlutut. Kalau tidak kamu tidak layak. Ye Junlin mencibir. Kamu ingin aku melakukannya ikuti Ziran? Apakah kamu di sini untuk menjelaskan, atau kamu di sini untuk berlutut? Tentu saja aku akan mendengarkan penjelasanmu. Tetapi jika kamu ingin menjelaskan, kamu harus berlutut dulu. Keluarga Lin sangat membenci Ye Junlin banyak. Kini dia benar-benar muncul. Sulit untuk menghilangkan kebencian di hati tanpa penyiksaan yang baik. Li Ziran tidak tahu untuk berlutut. Hal ini sengaja dilakukan oleh keluarga Lin untuk mempermalukan Ye Junlin. Apakah Ziran memintaku untuk berlutut? Ye Junlin bertanya.
Lin Fengxian mengangguk. Tentu saja. Apakah kamu tidak tahu betapa Zizi membencimu? Dia juga ingin kamu berlutut. Ye Junlin tersenyum. Dia sangat mengenal Li Ziran. Dia hanya ingin mendengar penjelasan daripada berlutut sendiri. Dia pasti tidak tahu bahwa keluarga Lin mempersulitnya. Oke, kalau begitu aku pergi, tidak mungkin aku berlutut. Ye Junlin berbalik dan pergi. Hei, kenapa kamu pergi? Lin Fengxian berteriak dengan marah. Tapi Ye Junlin pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka benar-benar tidak menyangka Ye Junlin akan pergi. Aku hanya ingin mempermalukan diriku sendiri sedikit. Sombong, Lin Fengxian sangat marah. Di aula keluarga Lin. Hah, di mana orangnya? Dia baru saja bilang dia ada di depan pintu. Melihat Lin Fengxian, Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Fengxian berkata dengan marah. Ye Junlin ini bukan laki-laki, coba tebak. Ziran, saat aku menjemputnya di pintu, aku mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, kenapa tidak mudah bagimu, dan anak ini benar-benar mengerti marah, katakan, jika kamu tidak keluar menemuinya secara langsung, kamu tidak tulus dan tidak percaya padanya, dia bahkan memberikan penjelasan. Yang buruk, Li, bukannya dia telah melarikan diri selama 1,5 tahun terakhir. Aku sangat marah hingga aku bertengkar dengannya, dan pada akhirnya dia melarikan diri dan tidak berencana menjelaskannya padamu. Lin Feng pertama kali menambahkan banyak bahan bakar dan kecemburuan. Tapi dia tidak pernah menyebutkan soal membiarkan Ye Junlin berlutut. Ye Junlin, Li Ziran berteriak dengan marah. Apakah aku yang bisa memutuskan apa nama belakang anak itu? Keluarga Ye tidak mengizinkanku, lenganku tidak bisa memutar pahaku, kamu menghilang selama 1,5 tahun. Jadi kamu dibenarkan, kamu tidak mau menjelaskan. Jangan menjelaskan, aku juga tidak mau mendengarnya. Li Ziran menangis dengan marah. Sampai ini, aku ingin menamparnya sampai mati, keji sekali. Lin Haotian meraung marah. Ya, dia hanya tidak mau menjelaskan, aku benar-benar ingin memberimu penjelasan. Mengapa dia tidak datang ke Jiangbei dan datang ke ibu kota? Itu hanya tipuan. Dia tidak mau menjelaskan, penjelasan apa yang dia berikan. Semua fakta ada. Di depanku, dia baru saja menelantarkan istri, anak, dan ibunya. Li Ziran menangis terseduh-seduh setelah mendengar diskusi keluarga Lin. Bu, berhenti menangis, berhenti menangis. Junjun menyeka air mata Li Ziran dengan tangan kecilnya. Sisi lain, setelah Ye Junlin meninggalkan keluarga Lin, dia tidak kembali. Dia datang langsung ke rumah Ye, bersambung.